Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Bruder, suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang. Shalom. Berkat dalam. Pada hari ini, pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama-sama, mendoakan arwah saudara kita, Bapak Benny Dominikus itu, yang sudah menghadap Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kita percaya bahwa segala doa yang kita panjatkan akan menghantarkan saudara kita ini untuk memasuki kediaman Allah dan ikut ambil bagian dalam hidup abadi di surga. Kami juga memohon semoga Ibu Maria D beserta anak menantu serta beserta para cucu memperoleh rahmat penyerahan diri kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bruder, suster, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita agar pantas memasuki misteri hidup Allah yang kudus. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus guru kehidupan Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hamba-Mu, Bapak Benny Dominikus, dan ketabahan bagi kami, terutama keluarga yang tinggalkan, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Diko dan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kami tahu bahwa jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan suci tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu tetap benar, adil, dan selama-lamanya. Sabda mulia Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabda mulia Tuhan adalah roh dan kehidupan. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. 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 Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. 5 ayat 1, 6 sampai dengan 10. Dan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan berupaya Bapak Ibu bagaimana yang tersirat dan tertulis dalam dua bacaan tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mengamati seorang penjaga parkir, kira-kira apa yang Bapak Ibu amati ketika seorang penjaga parkir itu sedang menjalankan tugasnya? Pernah Bapak Ibu mengamati orang penjaga parkir? Menurut saya seorang penjaga parkir itu tidak mau ribet. Dia pasti berupaya supaya banyak kendaraan yang parkir tempatnya.
Betul nggak Bapak Ibu? Dan dia dengan senang hati tidak pernah menghalang-halangi ketika si punya kendaraan mengambil kembali kendaraannya, karena ia sadar bahwa kendaraan yang dititipkan itu bukan miliknya, hanya orang yang memulai pertama kali. Maka dikatakan bahwa istilah pelopor adalah orang yang berjalan lebih dahulu, supaya orang berikutnya yang mengikuti dia merasa aman dan merasa nyaman. Yesus adalah sang pelopor bagi kita. Dia sudah mengawali dengan wafat, disalibkan, kemudian bangkit kembali. Itu mengawali bahwa Yesus adalah sang pelopor, di mana kalau kita mengikuti Yesus, maka kita akan pasti sampai ke dalam surga. Kita jangan hanya mengartikan bahwa bertemu surga kalau kita sudah mati saja. Memang kita pasti berharap ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita pasti berharap supaya bisa masuk dalam surga. Ada di antara kita yang berharap masuk neraka? Gak ada. Tetapi kalau tanya siapa yang ingin duluan masuk surga, gak ada yang jawab. Karena apa? Karena mati duluan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus adalah sang pelopor yang sudah mengawali jalan lebih dahulu supaya kita sebagai pengikutnya merasa aman, merasa nyaman, dan pada saat nanti kita sampai ke surga. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi saudara kami, Bapak Benediktus yang telah kupanggil ke pangkuan, semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkat pengharapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan perjalanan di dunia ini Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah Ia memberikan pengampunan kepada mereka, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi kami yang hadir di sini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdua susah Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan doa secara spontan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu.
Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ini ke dalam kasih dan kerahiman-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sekarang marilah kita menyatukan seluruh doa yang kita panjatkan dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri doa ibadah pada siang hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan sabda kehidupan yang menunjukkan iman, kepercayaan kami. Kehadiran-Mu menjadi penentu bagi hidup sehari-hari kami, dalam usaha kami memenuhi kehendak-Mu dan mengarahkan diri kepada kebahagiaan abadi di surga. Kami juga berharap pada saatnya nanti kami akan Kau satukan dengan saudara kami, Bapak Beni Dinegosindo, dan para kudus-Mu ke dalam kebahagiaan abadi. Karena kami mempercayakan diri kami kepada satu-satunya jalan masuk dan pintu kepada-Mu. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang mari kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dan terutama keluarga Bapak Beni Dinegosindo memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat peringatan arwah sudah selesai. Marilah kita hidup dalam damai dan belas kasih Allah. Nomor 620. Lihatlah rumah Allah. Lihatlah rumah Allah, penuh kemuliaan, dibangun dari batu Allah perancangnya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, umat paroki Santo Yosef Sukabumi dan secara khusus wilayah Santo Lukas dan lingkungan Santa Regina dan Santo Athanasius. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Ibu dan dipimpin langsung oleh Prodiakon Seksi Liturgi adalah Bapak Sinjiran Nono. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak henti-hentinya, mulai dari sakit sampai hari ini. Saya begitu bahagia. Banyak sahabat umat di paroki, Suster Isma Asisi, di mana pada tanggal 20 Maret suami saya ingin ke Wisma Asisi dan bertemu langsung dengan Suster Bernadette. Pada
pada saat itu Suster Bernadette masih menanyakan apa benar. Sebenarnya bukan tanggal 20 Maret, janjinya yang mau masuk ya Suster pada tanggal 20 Maret. Itu sebelum-sebelumnya. Dan saya menyampaikan kepada Suster, mudah-mudahan berubah. Ternyata suami saya ingin, dan beberapa bulan di sana, dan begitu disayangi dengan para ibu-ibu yang ada juga di Wisma Asisi yang sekarang hadir, ya. Tapi jalannya tentunya harus bersama dengan saya karena memang kami juga berpikir kenapa ingin masuk ke sana. Sampai saya waktu itu konsultan ke dokter psikiater, ya, untuk mengetahui apa sebenarnya. Dan kembali lagi di mana bulan Mei, dan sama-sama dengan saya dan anak-anak, dan beberapa kali memang jatuh, dan di situ mulai drop. Saya berterima kasih di saat-saat juga ini di mana mengenang almarhum suami saya, bapak dari anak-anak saya, opa atau kakek dari cucu-cucu saya, yaitu Beni Dominikus Yenu. Dan pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah keluarga kami, juga keluarga kami adalah Bruder Yohanes Yani Wadi yang menyempatkan diri. Terima kasih Bruder. Pada saat meninggal memang beliau lagi di kota Manado karena tugas di Manado. Dan juga saya dikejutkan oleh Ibu Kapolres Jayapura yang hadir di sini. Terima kasih, ya. Dan semuanya saya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih di mana selalu mendoakan suami saya. Mungkin ada pertanyaan kenapa hari ke-13, ya. Sebenarnya kita ada hari yaitu 3 malam ya Bruder, 7 malam, dan selalu atau tradisi ya Bruder, ya, itu tradisi mingguan. Makanya pertanyaan dari Ibu Kapolres Jayapura dan ibunya, ya, bertanya kapan mingguannya, karena kami di sana, tradisi di sana adalah mingguan. Kalau dimakamkan hari Sabtu dan ada acara di hari Minggu, itu tidak di hari Minggu besoknya, tetapi di hari Minggu berikutnya. Dan ini memang hari Minggu yang kedua, yaitu setelah suami saya dimakamkan, yaitu hari Sabtu. Dan ini adalah tradisi kami keluarga, di mana mingguan atau maus ya Budernya itu. Dan saya menyampaikan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di sini, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang begitu setia dari Wisma Asisi, dari WKRI yang datang, dari wilayah, dan saat juga di mana suami saya tidak bisa ke gereja, yang begitu setia Pak Suji dan Pak Limbo untuk selalu membawakan komunitas. Terima kasih juga saya lihat di sini ada dari tim pelayanan rumah sakit JDS yang hadir juga bersama-sama kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.